ini ada permohonan maaf juga dari Profesor Dr. Valina Singka Sudepti yang harusnya menjadi salah satu pembicara kita di sini karena sedang sakit COVID-19, harus isoman, jadi tidak bisa hadir dan menitipkan salam permohonan maaf. Semoga diskusi kita dapat memperkaya pengetahuan kita. Baik, kita akan mulai dengan diskusi. Pembicara pertama kita, Bung Refli Harun, sebagai pakar hukum tata negara. Jadi kalau dilihat sekarang ini ya, ketatanegaraan kita ini lagi babak belur juga ya. Dulu pejuang kita yang mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan kita, itu sudah menetapkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, kita harus berpemerintahan sendiri yang jauh sebelumnya sudah diutarakan oleh Kosto Praminoto dalam pidatonya Self-Restore. Jadi untuk itu kita harus merdeka. Nah, dengan merdeka itu harusnya kita tidak mudah didividend perah. Jadi satu hal yang harus kita bawakan, ya, kaum masyarakat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Karena kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan berdaulat. Dan kemerdekaan sejati itu adalah merdeka yang berdaulat. Kita hanya merdeka secara fisik, tapi tidak berdaulat. Nah, disinilah perlunya kita membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit, ya, untuk memahami apa-apa yang harus diperjuangkannya. Untuk ini saya persilakan Bung Refli Harun, kira-kira 10 menit. Bung Refli, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjas. Ciri-ciri khas tuh. Berdiri. Keren, cadas, pati. Saya disuruh berdiri ya. Oke. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pertama-tama yang saya hormati Pak Lanyala Mataliti, ya, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi salah satu kandidat presiden 2024. Tapi presidensial threshold harus 0 dulu. Untuk 0 itu, ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kerudung dong MK, ya kan? Jadi bukan persoalan argumentasi sosial politik dan hukum lagi. Ini soal kepentingan. Jadi kepentingan oligarki yang dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Kata Rocky, Mahkamah Konstipasi. Jadi ada sembelit. Dan yang terhormat juga Mas Ferry Juliantono, kemudian Bang Rocky dan juga Bang Faisal Basri, serta ada teman-teman saya di sini, Bu Saham, makasih banyak. Beliau adalah cucu pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasbullah Wahab Hasbullah. Kemudian ada juga Bang Miing, ada juga Bustami dari DPD RI, ada Profesor Zainal Arifin Zain dan lain sebagainya, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sejak usia 50 tahun, saya bilang life begins at 50. Jadi hidup dimulai dari usia 50 tahun. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, sejak tahun lalu, saya selain protes bikin podcast, keren cadas, saya juga suka bikin lirik lagu, syair lagu, bersama seorang pengamen jalanan, ya, dan sekarang pengamen panggung mestinya. Jadi saya menciptakan sudah ada 17 lagu, 2 lagu dengan Aceh, 19 lagu, ada 19 lagu. Tema lagunya PCR, politik, cinta, dan religi. Nah, karena itu salah satu lagu akan saya nyanyikan, tapi bukan saya yang nyanyi. Nah, yang nyanyi adalah yang bikin nada dan stylenya saya. Judulnya Reformasi Dikhianati. Satu lagu ya, boleh ya? Lagi mana lagi? Lagi. Nah ini. Oke. Mantap. Oke. Gak ikut nyanyi bang. Hah? Nyanyi dong.
Ya, saya kan suaranya jelek. Nah, baru bilang kita bilang nggak. Gimana nyanyinya? Itu aja situ. Oke. Nah, sambil dia persiapan, saya akan silakan persiapan. Saya akan biar waktunya hemat. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, tahun 2024 itu adalah tahun yang krusial bagi kita. Kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, maka konstitusi kita akan berusia 25 tahun sejak perubahan pertama. Perubahan pertama itu 19 Oktober tahun 1999. Jadi nanti 2024 akan 25 tahun. Pak Jimli misalnya mengatakan ini saatnya untuk kita melakukan evaluasi terhadap konstitusi kita. Apakah dasar-dasar bernegara kita itu akan kita lanjutkan atau kita mengubah haluannya? Nah, di masyarakat kita, kalau kita bicara tentang konstitusi, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu ada 3 golongan. Nanti kita akan lihat ya, mana yang lebih dominan sesungguhnya dan mungkin baik bagi Republik ini ke depan. Yang pertama adalah golongan status quo. Mereka yang tidak ingin lagi mengubah konstitusi ini karena menganggap bahwa konstitusi perubahan. Jadi konstitusi kita disahkan pertama kali oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kemudian di-reinstall melalui dekret Presiden 5 Juli 59 dan diubah 4 kali tahun 1999 sampai 2002. Jadi perubahannya banyak sekali pasal-pasalnya, dan bagi mereka yang mengubahnya, termasuk Pak Hamdan Zulfa, saya tidak tahu karena dia bagian dari yang mengubah konstitusi soalnya ya kan. Inginnya status quo itu tidak usah berubah lagi, ini saja yang dijalankan. Jadi ada disertasi misalnya dari Denny Indrayana yang mengatakan, ya walaupun prosesnya tidak terlalu demokratis, tapi lumayanlah konstitusi ini. Paling tidak berisi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kalau kata Pak Jimli, berisi bukan lagi division of labor, tapi sudah pemisahan kekuasaan, separation of powers misalnya. Tapi ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi bagi kelompok ini, perbaikannya cukup di tingkat undang-undang saja. Jadi perubahan di bawah konstitusi agar kita tidak mengubah konstitusi. Kelompok yang kedua diwakili oleh dulu diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah. Tapi nggak tahu udah berubah jangan-jangan sekarang. Yaitu konstitusi kita ini perlu disempurnakan. Maka Dewan Perwakilan Daerah dulu paling tidak sampai 2017 itu menyiapkan konsep perubahan kelima, dan saya termasuk di dalamnya, friendly speaking. Waktu itu ikut menyiapkan konsep perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam konsep perubahan Undang-Undang Dasar yang waktu itu kami buat, saya, Denny Indrayana, Saldi Isra, Irman Putra Sidin, Satya Arinanto, Almarhum Fajrovala, Bivitri Susanti, kemudian Yuliandri, Marwan Mas pada waktu itu salah satunya yang kami mengakomodir calon perseorangan. Yang kita bilang calon independen yang sekarang menjadi aspirasi Dewan Perwakilan Daerah juga. Tapi itu konsepnya adalah perubahan kelima. Nah sekarang ada arus yang ketiga, arus yang ingin agar konstitusi kita kembali kepada konstitusi 1945 yang ditetapkan oleh PPKI dan di reinstall atau ditetapkan kembali melalui dekret Presiden 5 Juli 1999. Saya dengar ibu-ibu dan bapak sekalian dalam beberapa kesempatan Pak Lanyala menyuarakan itu. Saya nggak tahu, nanti mungkin beliau klarifikasi. Saya tidak tahu nanti di mana ide yang lebih dominan nantinya. Tapi yang paling penting sebagai bangsa yang mau maju, kita tidak boleh tertutup pikirannya. Jadi marilah kita diskusikan 3 arus yang berkembang itu. Apakah kita tetap dengan konstitusi kita sekarang, ataukah kita ingin mengubah konstitusi kita dengan penyempurnaan, ataukah kita kembali kepada konsep asli kita sebagaimana ditetapkan oleh PPKI. Dan kita tolak
perubahan yang terbatas, ya kan? Apalagi perubahan perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Nah, itu ditolak, ya. Itu one thing for sure ditolak, jadi harus ditolak. Karena kita tidak bisa mengubah konstitusi hanya parsial, jadi harus paradigmatik. Pemerintah mah nggak Itu yang ingin saya sharing. tangan mengendam. Ada satu lagi yang ingin saya sharing, ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, soal presidential threshold. Jadi ini sudah semacam ideologi Refli Harun, Rocky Gerung, mungkin juga Pak Lanyala, ya kan? Faisal Basri belum terdengar karena soal ekonomi. Jadi kita tetap ingin memperjuangkan agar threshold itu 0%. Artinya tanpa presidential threshold. Saya sudah mewakili 5 pemohon. Pertama adalah Yang Mulia Ferry Juliantono. Yang kedua adalah Gatot Nurmantio. Yang ketiga 5 anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk Pak Bustami. Yang keempat Partai Umat. Yang kelima diaspora Indonesia di 11 atau 12 negara. Alhamdulillah semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.